Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester 2. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Materi Akidah Akhlak kali ini kita akan belajar untuk menghindari akhlak tercela, serakah, dan kikir. Dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami akhlak tercela, serakah, dan kikir, serta mampu menyajikan contoh cara menghindari sifat serakah dan kikir dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, coba kalian perhatikan. Kira-kira apa pendapat kalian tentang gambar ini? Coba kalian contohkan cerita apa yang sesuai dengan sikap ini. Tentunya kalian tahu kan kalau manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi dan kondisi yang paling sempurna. Jika manusia tidak beriman dan beramal soleh, maka mereka akan menempati derajat paling bawah, bahkan lebih rendah dari binatang piaraan. Kelompok ini adalah yang berakhlak tercela. Oleh sebab itu, Islam telah menganjurkan pemeluknya untuk menghindari akhlak tercela dan lebih baik meraih pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman dan amal soleh. Nah, sekarang mari kita pelajari dan kita kupas tentang sifat serakah. Mengapa serakah tergolong akhlak tercela yang harus dihindari? Perlu kita ketahui, serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Orang serakah merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, dan selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya adalah ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Orang Islam dilarang memiliki sifat serakah, karena itu termasuk penyakit hati. Orang serakah selalu menginginkan lebih banyak, tidak peduli cara yang ditempuh itu benar atau tidak menurut syariat Islam. Tidak berpikir yang dilakukan mengorbankan orang lain atau tidak. Yang penting tujuannya tercapai dan keinginannya terpenuhi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutama. Quran surat Al-Humazah ayat 1-4. Ada beberapa ciri-ciri yang bisa kita dapatkan dari orang yang serakah, yaitu yang pertama, menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. Kedua, tidak pernah merasa cukup. Ketiga, rakus terhadap harta. Dan keempat, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dua serigala lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing lebih sedikit membuat kerusakan apabila dibandingkan dengan sifat serakah manusia terhadap harta
dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun penyebab seseorang menjadi serakah adalah 1. Terlalu cinta dunia. 2. Tidak bisa memahami arti hidup bermasyarakat. 3. Tidak mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nasib dirinya sesuai dengan kadar usahanya. 4. Tidak menyadari harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Tidak sadar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan sebagai budak dunia atau budak harta. 6. Lupa dengan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, jika anak Adam itu diberikan satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua, dan jika dia diberikan yang kedua, niscaya dia akan mencari lembah ketiga. Dan tidak ada yang menutupi mulut anak Adam melainkan tanah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap perbuatan pasti punya dampak atau akibat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Artinya, jika amal baik akan berdampak baik, dan sebaliknya, jika tidak baik akan berakibat tidak baik juga. Ada beberapa bahaya dari sifat serakah. Di antaranya adalah jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya selalu resah dan gelisah. Dijauhi orang lain, menjadi teman setan. Tidak mendapat ketentraman hati, melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merusak kerukunan dan kedamaian, serta mendapat adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, manusia berharap mendapatkan keselamatan, kebahagiaan hidup, dan ketentraman hati. Untuk itu, manusia harus menghindarkan diri dari penyakit hati, termasuk dari sifat serakah. Adapun cara menghindari sifat serakah antara lain adalah mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membiasakan bersifat qanaah atau merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha hidup sederhana, menjauhkan sifat iri dan dengki, mengingat adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa harta yang ada merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya. Menyadari bahwa rezeki makhluk hidup telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan sifat serakah adalah qanaah, yaitu menerima apa adanya dari yang diterima. Ada serakah yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu serakah dalam mencari ilmu. Itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, carilah ilmu walau di negeri Cina. Umat Islam diwajibkan mencari ilmu dari sejak turun ayunan sampai ke liang lahat untuk bekal di akhirat nanti. Orang yang memiliki sifat qanaah akan meraih kebaikan dan kemuliaan dalam hidupnya di dunia dan di akhirat nanti, meskipun harta yang dimilikinya tidaklah banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seseorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang cukup dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, yaitu merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Perlu diwaspadai
bahwa setiap daging kita yang tumbuh dari harta haram, maka di akhirat kelak dibakar dengan api neraka yang sangat panas. Hikmah menghindari sifat serakah. Agama Islam yang sempurna telah mengatur dan menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umatnya untuk menyelenggarakan semua urusan dalam hidup mereka, untuk kemaslahatan dan kebaikan mereka dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Tentunya semua itu banyak hikmah yang terkandung. Termasuk hikmah menghindari sifat serakah diantaranya adalah: 1. Selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun. 2. Mendapat ketentraman hati. 3. Dapat menerapkan sifat ikhlas dan rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. 4. Hidup sederhana, hemat, qanaah, dan zuhud atau tidak terlalu cinta dunia. 5. Menerapkan sikap pemurah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. 6. Menyadari bahwa harta kekayaan hanya sarana menuju alam hakiki, yaitu alam akhirat. 7. Jauh dari sifat iri dan dengki jika melihat orang lain mendapatkan nikmat. Nah, sekarang mari kita pelajari untuk sifat kikir. Setiap manusia diciptakan bersamaan dengan tabiat atau watak masing-masing. Salah satu di antara tabiat manusia adalah kikir. Ia enggan untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Kikir atau bakhil yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan agama, ataupun untuk orang lain dan untuk masyarakat. Sifat kikir atau pelit merupakan perbuatan tercela. Bakhil termasuk merebut hak orang lain, karena dari seluruh harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang terdapat hak fakir miskin yang harus diserahkan. Rasa ketakutan orang kikir akan kehabisan hartanya dan merasa sayang jika harta yang diberikan menjadi penyebab kefakirannya, sehingga ia enggan untuk bersedekah atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Orang yang memiliki sifat ini cenderung ingin menyimpan rapat-rapat harta untuk dirinya sendiri. Sifat kikir banyak dijumpai ketika seseorang memiliki harta yang berkecukupan. Mereka kikir karena beranggapan bahwa harta yang mereka miliki adalah hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal kenyataannya adalah semakin kaya seseorang, semakin banyak membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa orang lain siapapun tidak bisa menjadi kaya. Orang yang bersifat kikir biasanya kurang menaruh belas kasihan terhadap orang lain. Ia merasa berat untuk bersedekah, untuk berinfak dan berzakat. Semakin kaya seseorang, kadang menjadikannya semakin kikir. Jika seperti itu, harta yang dimilikinya akan menyengsarakan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk memiliki sifat kikir, sebagaimana difirmankan dalam Quran surat Al-Lail ayat 8 hingga 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, mereka kelak
akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran Surat Al-Lail ayat 8-11. Harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang merupakan amanah sekaligus ujian baginya, yang pada hari perhitungan kelak harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha adil dengan dua pertanyaan. Dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta tersebut dibelanjakan? Jarak perhitungan amal antara yang punya harta banyak dan sedikit sangat lama sekali. Untuk itulah kita harus pandai bersyukur terhadap semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta yang dititipkan kepada kita, dengan membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai harta kita menyebabkan adab. Kita harus pandai memanfaatkannya untuk alat menuju surga dengan bersedekah. Nah, sekarang coba kalian dengar baik-baik. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi cerita. Pak Samsul orang yang rajin bekerja. Siang malam banting tulang, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk bekerja dan berusaha. Kegigihannya ternyata membuahkan hasil. Pak Samsul telah sukses dalam usahanya. Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, Pak Samsul menjadi orang terkaya di desanya. Bahkan tempat usahanya sampai ke daerah-daerah di sekitarnya, dengan jumlah pekerja yang tidaklah sedikit. Orang di sekitarnya memandang Pak Samsul merasa heran. Banyak harta, tetapi hampir tidak pernah memakai pakaian yang layak pakai. Bahkan ketika anaknya sakit, tidak segera dibelikan obat. Apalagi untuk zakat, sangat enggan untuk memberikan kepada fakir miskin. Ia khawatir jika ia membeli obat atau membayar zakat, menjadikannya hartanya akan berkurang. Pemikiran dan perilakunya hanya mengumpulkan harta agar kekayaannya semakin bertambah. Contoh cerita ini menjelaskan golongan orang yang kikir. Ada 3 golongan sifat kikir, yaitu yang pertama, kikir terhadap diri sendiri. Misalnya, seperti contoh cerita Pak Samsul tadi. Dia tidak mau membeli obat untuk anaknya dan juga tidak mau membeli pakaian yang pantas pakai, padahal pakaian yang ia pakai sudah tidak layak lagi. Kedua, kikir terhadap orang lain dan masyarakat, yaitu tidak mau bersedekah dan tidak mau menolong keluarga atau tetangga atau orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Ketiga, kikir terhadap agama, yaitu tidak mau mengeluarkan zakat dan nafkah untuk keluarga besarnya yang menjadi kewajibannya. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang menjadi kikir atau bakhil. Di antaranya adalah yang pertama, takut miskin. Kedua, kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan keluarganya. Ketiga, terlalu cinta harta. Keempat, tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama. Merasa tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memikirkan kehidupan akhirat. Jika seseorang memiliki sifat kikir, maka akan mengakibatkan di antaranya 1. Menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Akan menemui kesukaran atau kesengsaraan. 3. Hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa. 4. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dibenci oleh manusia. Dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Ada beberapa kerugian
yang akan dialami oleh orang yang mempunyai sifat kikir, yaitu kerugian ketika di dunia. Karena akan menimbulkan rasa permusuhan dan kebencian di antara orang-orang dekat dan warga sekitarnya. Selanjutnya, kerugian yang diterima pada hari pembalasan nanti, karena hartanya akan membebaninya dengan pertanggungjawaban yang amat berat. Adapun cara menghindari sifat kikir adalah: 1. Sadar bahwa kekayaan itu tidaklah kekal. 2. Membiasakan diri berbagi rezeki dengan orang lain atau dengan bersedekah. 3. Menyadari bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Punya perhatian terhadap orang miskin. Selalu mengingat bahayanya sifat kikir. Menyadari bahwa dalam rezeki kita ada hak untuk orang lain. Orang yang kikir adalah orang yang letih. Ia menghabiskan masa hidupnya dan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menimbun kekayaan. Kehidupannya di dunia layaknya orang miskin yang terus-menerus mengejar harta. Namun, ia tidak menikmati hartanya, tetapi ahli warisnya lah yang akan menghabiskannya. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, tentunya kalian bisa mengambil hikmah untuk menghindari sifat kikir. Adapun hikmah dari menghindari sifat kikir diantaranya: hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu duniawi. Menjadi orang yang pandai bersyukur. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesama. Disenangi oleh orang di sekitarnya. Terhindar dari perilaku dolim serta mengambil hak orang lain. Masih ingatkah kalian tentang kisah Qorun, sepupu Nabi Musa alaihissalam? Dalam kesempatan ini, saya akan bercerita tentang Qorun, sepupu atau saudara dari ayahnya Nabi Musa alaihissalam. Kalian simak baik-baik ya. Pada awalnya, Qorun adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam yang setia dan taat beribadah. Tetapi keadaannya sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Bosan dengan keadaan tersebut, Qorun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya harta benda yang sangat banyak. Nabi Musa alaihissalam menyetujui tanpa ragu karena dia tahu bahwa Qorun adalah seorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang baik. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin hari, harta kekayaan Qorun semakin bertambah banyak. Dengan keadaannya yang sekarang, ia mulai malas beribadah dan bahkan melupakan ibadahnya karena sibuk mengurusi hartanya. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 76 dikisahkan bahwa Qorun pernah pamer kekayaannya. Rumahnya sangat besar dan segala peralatannya serba mewah dan berharga sangat mahal. Banyak orang yang kagum dan tergiur melihat kekayaannya. Qorun memiliki ribuan gudang harta yang penuh berisikan emas, perak, dan uang. Setiap gudang memiliki kunci. Dari ribuan gudang yang ada,
Akibatnya, kunci-kunci gudang harta Korun sangatlah banyak, sehingga untuk membawa kunci gudang tersebut haruslah membutuhkan orang banyak untuk memikulnya. Limpahan harta membuat Korun silau dan lupa dengan janjinya ketika keadaannya masih belum punya apa-apa. Ketika minta didoakan menjadi kaya, ia berjanji akan menggunakan hartanya untuk ibadah. Tetapi kekayaan yang ada menjadikan Korun durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan kepadanya. Dia memiliki sifat kikir, serakah, sombong, dan suka memamerkan harta kekayaannya. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Korun untuk mengeluarkan zakat dan mengeluarkan sedekah. Tapi dia menolak karena ia beranggapan bahwa harta yang ia miliki adalah hasil usahanya sendiri, bukan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga bukan dari bantuan orang lain. Menurut Korun, dengan mengeluarkan zakat dan bersedekah, maka akan mengurangi harta kekayaan yang ia miliki. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qasas ayat 78 yang artinya, Korun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan hartanya, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Sejak peristiwa itu, Korun mulai membenci Nabi Musa alaihissalam dan berusaha untuk menyingkirkannya dari kaumnya. Korun punya siasat dengan membayar wanita muda untuk mengaku telah berbuat zina dengan Nabi Musa alaihissalam. Berita yang tidak benar atau fitnah itu dengan cepat tersebar ke para pengikut Nabi Musa alaihissalam. Bahkan ada sebagian pengikut Nabi Musa alaihissalam yang mulai meninggalkan Nabi Musa. Menghadapi ujian ini, Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar wanita tersebut mengakui kebohongannya. Akhirnya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita tersebut mengakui kebohongannya karena tergiur dengan upah dari Korun. Kemudian selamatlah Nabi Musa alaihissalam. Sikap dan perilaku Korun ini telah melampaui batas. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi peringatan kepada Korun dan para pengikutnya. Doa Nabi Musa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya azab kepada Korun dengan membenamkan dirinya bersama seluruh hartanya ke dalam tanah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Yang artinya, maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran surat Al-Qasas ayat 81. Nah,
Setelah mendengarkan kisah sifat serakah dan kikirnya Qorun, perlu kita waspadai. Jangan sampai kita meniru sifat Qorun, dan perlu kita menghindari sifat serakah dan sifat kikir. Karena kekayaan yang sebenarnya bukanlah kaya harta, tetapi kaya yang sebenarnya adalah kaya jiwa. Karena itu, kita tidak perlu serakah dan kikir, dan tidak perlu khawatir karena rezeki yang Allah SWT berikan kepada kita tidak akan pernah tertukar. Mulailah dari sekarang untuk kita coba menghindari sifat kikir atau serakah dengan cara misalnya menyisihkan uang saku kalian untuk disumbangkan kepada korban bencana alam, atau memberikan sedikit makanan kepada teman kita yang masih kekurangan. Kecintaan manusia terhadap harta kadang membuat manusia gelap mata, mengikuti hawa nafsunya dengan menghalalkan segala cara untuk menguasainya. Sebagaimana kisah 3 orang musafir yang hidup di zaman Nabi Isa alaihissalam. Tanpa disengaja, mereka menemukan timbunan harta benda di suatu tempat. Karena lapar, salah satu dari ketiga orang tersebut pergi ke pasar untuk membeli makanan. Di tengah perjalanan, muncul pemikiran orang yang pergi ke pasar itu untuk menghabisi kedua rekannya dengan menaruh racun pada makanan yang ia beli. Dengan begitu, ia lebih leluasa mengambil timbunan kekayaan itu untuk dirinya sendiri. Niat jahatnya itu benar-benar ia lakukan. Lalu, apa yang terjadi dengan 2 orang rekannya yang masih menunggu timbunan harta? Ternyata mereka berdua tidak diam begitu saja. Kedua orang tersebut sepakat untuk membinasakan temannya yang pergi membeli makanan. Dengan harapan mereka berdua dapat membagi 2 timbunan harta. Ketika temannya pulang dari pasar membawa makanan, kedua orang itu langsung menikam dan menghabisinya. Setelah itu, mereka dengan lahap menyantap makanan yang sudah dibubuhi racun oleh teman yang mereka bunuh tadi. Beberapa saat kemudian, kedua orang tersebut terkapar dan tidak bernyawa karena telah memakan makanan yang beracun. Dikisahkan, Nabi Isa alaihissalam sempat mengunjungi tempat kejadian itu dan berpesan kepada pengikutnya yang setia. Lihatlah, inilah dunia. Bagaimana ia telah membinasakan ketiga orang itu. Setelah mereka, tentu akan banyak lagi korban-korban lain yang berjatuhan dari para pemburu dan pecinta dunia. Untuk itu, hindarilah sifat cinta dunia agar kalian selamat di dunia dan di akhirat. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini, dunia telah memperdaya ketiga pejalan kaki itu. Keserakahan, iri hati, dan dengki telah merusak dalam diri mereka, sehingga ketiga orang tersebut tidak mendapatkan apapun dari kekayaan yang mereka temukan. Justru mereka menjadi korban dari keserakahannya sendiri. Maka kita wajib dan harus berhati-hati dalam hidup ini supaya tidak tertipu oleh kemewahan dunia yang sifatnya hanyalah semu. Dunia bukan segalanya, tetapi hanya merupakan alat untuk senantiasa beramal soleh demi kenikmatan abadi di akhirat kelak.
Setelah mendalami makna serakah dan sifat kikir, serta segala yang berhubungan dengan sifat tersebut, sekarang coba jawab pertanyaan berikut ini. Kalian juga bisa mendiskusikan jawabannya dengan teman-teman kalian. Yang pertama, carilah kisah-kisah lain atau peristiwa di sekitarmu yang berhubungan dengan sifat serakah atau kikir. Tulislah kesimpulan cerita tersebut. Kalian bisa bertanya kepada orang tua atau membaca buku di perpustakaan atau boleh juga browsing di internet. Yang kedua, Amri anak pengusaha kaya. Gaya hidupnya yang serba mewah sangat ditampakkan ketika di dalam kelas. Pada suatu hari, Najah teman Amri sedang berulang tahun dan membawa roti untuk teman-teman sekelasnya. Tetapi Amri merebut dan meminta bagian yang lebih banyak, sehingga ada temannya yang tidak kebagian roti. Dari peristiwa tersebut, apa pendapat kalian? Soal yang ketiga, apa yang akan diperoleh seseorang yang menghindari serakah dan menghindari kikir? Soal selanjutnya, Pak Ramli didatangi seorang pengemis yang meminta sedekah. Tanpa pikir panjang, Pak Ramli segera memberinya uang lembaran ratusan ribu. Tanpa disengaja, Pak Ramli melihat pengemis tersebut punya rumah dan kendaraan yang bagus. Apa pendapatmu tentang sikap Pak Ramli dan juga pengemis itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah menyelesaikan satu materi akidah akhlak tentang menghindari akhlak tercela, yaitu sifat serakah dan sifat kikir. Semoga pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya kita memohon kepada Allah selalu tetap dalam lindungannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen apabila kalian suka dengan pembelajaran kali ini. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.